Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Kamal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan mempraktekkan membaca cerita untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Oke, di sini saya akan mempraktekkan membaca cerita, yaitu yang berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa nelayan pesisir di Sumatera, hiduplah sebuah keluarga miskin yang memiliki anak bernama Malin Kundang. Pakaian mereka compang-camping, badan mereka kurus kering karena kurang makan. Malin Kundang berusia kecil dan masih dalam gendongan ibunya. Menyadari akan kemiskinan mereka, ayah Malin Kundang pergi merantau untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak. Akan tetapi berbilang hari, bulan, dan tahun, ayah Malin Kundang tak pernah kembali. Tinggal ibu dan anak yang malang. Untuk memenuhi kehidupannya, Manda Rubaya ibu Malin Kundang berjualan kue di pasar. Usia Malin Kundang masih kecil. Kemana-mana ia bersama ibunya. Suatu hari Malin Kundang jatuh sakit. Manda Rubaya itu cemas dan gusar karena Malin Kundang tidak pernah mengalami seperti itu. Namun penyakit Malin Kundang semakin parah. Bahkan sakit Malin Kundang seperti tidak bisa diobati. Maka dijualnya segala ia dimiliki demi kesembuhannya dengan mendatangkan seorang tabib dari seberang. Akhirnya Malin Kundang sembuh. Bertahun-tahun kemudian, Malin Kundang dikenal oleh teman sepermainannya sebagai anak yang baik hati. Dia suka menolong teman-temannya yang memerlukan bantuannya. Orang-orang tua perkampungan Pantai Air Manis juga mengenal Malin Kundang sebagai anak yang rajin dan baik. Setiap harinya ia juga membantu ibunya yang sudah tua mencari nafkah dan kebutuhan sehari-hari. Ia sangat rajin dan tidak mengenal kata malas. Pagi hari sesudah ia bangun, ia membantu ibunya di dapur. Setelah itu ia membantu ibunya mencari ikan di laut. Hingga suatu hari, seorang nahkoda kaya raya bersandar di pantai kampung nelayan itu. Ia mengajak Malin Kundang untuk ikut berlayar bersamanya. Betapa senangnya Malin Kundang karena ingin merantau. Dia bertekad mengubah nasib dirinya dan keluarganya. Awalnya ibu Malin Kundang tidaklah setuju, karena mengingat sang suami yang tidak pernah kembali setelah pergi merantau. Karena Malin selalu mendesak dan bersikeras untuk memenuhi niatnya tersebut. Akhirnya ibunya pun rela melepas kepergian Malin, walaupun dengan hati yang sedih. Sesudah kepergian Malin Kundang, hati Manda Rubaya begitu sedih, tidak ada temannya dapat diajak berbicara, bercerita, dan bercanda. Setiap pagi dan sore, Rubaya selalu pergi ke pantai. Apabila ada setiap kapal merapat di pantai, Manda Rubaya selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Harapan Manda Rubaya ingin bertemu dengan anaknya terkabul. Beberapa waktu setelah menikah, akhirnya Malin Kundang dan istrinya melakukan pelayaran dengan disertai anak buah kapal dan pengawalnya. Mendengar hal itu, ibu Malin langsung ikut berlari menuju pelabuhan. Langkahnya terlihat lemah dan tertatih-tatih karena tubuhnya yang rentan dan sakit-sakitan. Segera ibu Malin naik ke atas kapal dan memeluk si Malin. Namun perlakuan Malin sungguh luar dugaan. Dia melemparkan perempuan tua itu hingga terjengkang. "Siapa kau? Berani-berani mengotori bajuku yang mahal ini," bentak Malin. Menerima perlakuan yang sudah keterlaluan dari anaknya, ibu Malin Kundang merasa sangat kecewa. Rasa sakit di hatinya sungguh tiada terkira. Akhirnya dia berdoa pada Yang Maha Kuasa, "Ya Tuhan, Engkau adalah Zat yang Maha Adil. Jika dia benar-benar Malin Kundang anakku yang telah lama pergi, maka aku kutuk dia menjadi batu." Seketika langit yang tadinya cerah menjadi gelap.
Angin berembus kencang dan datanglah hujan badai yang menerjang kapal itu. Petir bersautan, ombak mengamuk. Melihat hal itu, Malin menjadi sangat menyesali semua perbuatannya. Tiba-tiba kapal mewah itu dihantam petir yang sangat besar hingga pecah berkeping dan karam. Setelah cuaca kembali normal lagi, terlihat kepingan kapal dan tak jauh dari kepingan kapal tersebut terdapat sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itu adalah tubuh Malin Kundang, si anak durhaka yang terkena kutukan dari sang ibu. Itulah tadi praktek membaca cerita yang berjudul Malin Kundang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.